Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan materi dan contoh soal mengenai sinonim part yang keempat. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, alangkah baiknya teman-teman untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Dan juga diingatkan buat teman-teman semua untuk like, komen, dan share ke teman-teman yang lain. Semoga video-video di sini bisa bermanfaat. Oke, kita masuk ke pembahasannya. Sedikit saya mereview, sinonim merupakan persamaan makna kata. Maksudnya gimana sih? Kita langsung masuk saja ke contoh soalnya ya. Yang pertama ini ada kata cerebrum. Nah, untuk menjawab pertanyaan mengenai sinonim, ada beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan. Untuk menjawab pertanyaan sinonim, teman-teman nih harus banyak membaca, baik itu membaca di berita, di majalah, di koran, di buku, atau apapun itu. Dan ketika teman-teman menemukan kata yang sulit, teman-teman langsung buka Kamus Besar Bahasa Indonesia, cari sebenarnya kata-kata sulit itu apa sih. Setelah menemukan kata-kata sulit itu di KBBI dan menemukan artinya, teman-teman langsung ambil buku, lalu catat apa yang sulit tadi kata-katanya, dan secara berkala teman-teman ulang-ulang review-review. Nah, jadi nanti pada saat ketemu soal yang sama, jadi teman-teman nggak buang-buang waktu untuk memikirkan sebenarnya ini jawabannya apa sih. Nah, gitu. Langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Ini kita ketemu dengan kata cerebrum. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cerebrum itu artinya otak yang mengisi rongga tengkorak bagian atas atau otak besar. Nah, udah jelas ya teman-teman untuk soalan yang pertama ini jawabannya yang A, otak besar. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua. Di sini ada kata mobilitas. Nah, apa sih mobilitas itu? Mobilitas itu punya tiga makna di KBBI. Yang pertama itu ada kesiapsiagaan untuk bergerak. Yang kedua itu gerakan berpindah-pindah. Yang ketiga itu gerak perubahan yang terjadi di antara warga masyarakat. Nah, dari ketiga pengertian ini sudah sangat jelas ya untuk mobilitas ini berarti persamaan makna katanya itu yang D, gerak. Selanjutnya ada kata kolusi. Nah, kolusi ini biasanya sering dikait-kaitkan dengan kata KKN. Nah, salah satu KKN itu ada kolusi. Sebenarnya apa sih arti kolusi itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kolusi itu artinya kerjasama rahasia untuk maksud tidak terpuji atau persengkokolan ya. Nah, berarti untuk kolusi ini jawabannya yang C, kong kali kong. Nah, kong kali kong ini sama persengkokolan itu artinya sama ya, gitu. Selanjutnya ada kata tangkal. Nah, tangkal ini sering banget ya kita temuin di dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya diikuti dengan imbuhan me, jadi menangkal. Jadi menangkal itu atau tangkal ya kata dasarnya. Menurut KBBI artinya tolak atau cegah. Nah, udah jelas ya untuk kata tangkal ini mempunyai sinonim yang A, cegah. Selanjutnya ada kata hukuman. Nah, hukuman ini sering banget ya kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya kita tahu nggak sih hukuman itu artinya apa? Nah, di sini ada tiga ya pengertian dari hukuman itu. Yang pertama itu adalah siksa dan sebagainya yang dikenakan kepada orang-orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya. Atau juga mempunyai makna keputusan yang dijatuhkan oleh hakim. Yang ketiga itu hasil atau akibat menghukum. Nah, berarti untuk hukuman ini mempunyai sinonim yaitu yang C, denda. Selanjutnya ada kata nuansa. Wah, nuansa ini juga sering ya kita dengar ya. Sebenarnya kita tahu nggak sih nuansa itu artinya apa? Nah, nuansa ini ada dua artinya ya. Ada yang pertama itu ada variasi atau perbedaan yang sangat halus atau kecil sekali. Yang kedua itu ada kepekaan terhadap kewaspadaan atas atau kemampuan menyatakan adanya pergeseran yang kecil sekali. Nah, berarti nuansa ini udah jelas ya jawabannya itu yang B, perbedaan makna.
Selanjutnya ada kata exodus. Nah, exodus ini merupakan kata-kata yang sangat jarang kita temukan atau jarang juga kita ucapkan atau mungkin bahkan nggak pernah ya. Nah, seperti yang saya sebutkan di awal, jika ketemu kata-kata yang sulit, teman-teman langsung buka Kamus Besar Bahasa Indonesia, lalu cari, temukan maknanya, catat di dalam buku teman-teman, dan secara berkala teman-teman review Exodus apa artinya. Nah, jadi menurut KBBI, Exodus itu ada dua ya. Untuk konteks yang ini kita lihat yang pengertian yang kedua. Perbuatan meninggalkan tempat asal atau kampung halaman, kota, atau negeri oleh penduduk secara besar-besaran. Berarti untuk Exodus ini artinya bisa dibilang pengusiran ya, pengusiran. Nah, selanjutnya ada kata negosiasi. Negosiasi sering nih ya kita gunakan, kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi teman-teman tahu nggak sih negosiasi itu artinya apa? Nah, coba teman-teman jawab dulu. Udah dijawab? Oke, berarti kita lihat di KBBI. Negosiasi, wah ada dua pengertian ya. Yang pertama itu adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding untuk mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak, kelompok atau organisasi, dan pihak atau kelompok dan organisasi yang lain. Yang kedua itu penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak yang bersengketa. Jadi, negosiasi ini mempunyai sinonim dengan kata yang B, perundingan. Selanjutnya ada kata equilibrium. Nah, ini biasanya kita kadang ya, kita dengar juga dalam kehidupan sehari-hari equilibrium itu apa. Jadi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, equilibrium itu artinya keadaan mantap karena kekuatan yang berlawanan, setimbang atau sepadan atau juga bisa disebut dengan kesetimbangan. Nah, berarti untuk soalan yang ini jawabannya adalah yang E. Keseimbangan. Next, nah, abrasi. Wah, abrasi mah kita sering banget kita dengar ya kata-kata abrasi seperti ini. Sebenarnya tahu nggak sih abrasi itu artinya apa sih? Nah, yang pertama itu abrasi artinya pengikisan batuan oleh air, es, atau angin yang mengandung dan mengangkut hancuran bahan. Yang kedua itu luka lecet atau jejas karena pengikisan kulit oleh benda kasar. Yang ketiga itu artinya pengikisan selaput lendir atau dalam membersihkan rahim dan sebagainya. Jadi abrasi ini artinya adalah yang C, pengikisan. Selanjutnya ada kata biografi. Oh, biografi ini biasanya kita temukan ya dalam pelajaran bahasa Indonesia, biografi siapa gitu ya. Jadi, oh ya buat teman-teman coba jawab dulu biografi ini artinya apa? Ini gampang loh. Gimana? Dari jawab? Oke. Kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, biografi itu artinya riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Nah, berarti udah jelas ya jawabannya itu yang D. Riwayat hidup. Oke, lanjut. Di sini ada kata demisioner. Nah, demisioner lagi-lagi kita menemukan kata-kata yang jarang atau bahkan kita tidak pernah sebutkan dalam kehidupan sehari-hari. Kuncinya tetap satu, yaitu buka KBBI. Nah, menurut KBBI, demisioner itu artinya keadaan tanpa kekuasaan atau misalnya suatu kabinet dan sebagainya yang telah mengembalikan mandat kepada kepala negara, tetapi masih melaksanakan tugas sehari-hari sambil menunggu dilantiknya kabinet yang baru. Berarti demisioner ini artinya yang D, habis masa jabatannya. Nah, ya coba dicatat nih demisioner tuh pengertiannya panjang ya. Sebenarnya demisioner itu artinya habis masa jabatan. Selanjutnya ada kata ejawantah. Nah, lagi-lagi kita temukan kata-kata yang jarang atau bahkan kita tidak pernah sebutkan dalam kehidupan sehari-hari. Ejawantah itu menurut KBBI, wah singkat ya, artinya itu hanya jelma, jelma. Berarti sudah sangat jelas untuk soal yang ini, jawabannya adalah yang B, jelmaan. Ya, betul. Lanjut, kita menemukan kata interim. Wah, lagi-lagi.
Untuk part yang ini sepertinya kata-katanya sangat sulit-sulit ya, tapi tidak apa-apa karena kita akan bahas dan ketika teman-teman selesai menonton, mungkin teman-teman bisa ulang lagi lalu ketemu kata-kata yang tadi dicatat ya di buku teman-teman. Oke. Untuk interim ini artinya sementara atau sementara waktu. Nah, itu kan kata-kata yang sulit tapi maknanya itu sangat singkat. Nah, berarti untuk interim ini jawabannya yang C, sementara. Selanjutnya ada kata fragmentasi. Wah, ini fragmentasi apa ini ya? Yang pasti bukan yang A ya. Yang A udah pasti salah tuh, fragmentasi lagi jawabannya nggak mungkin. Berarti untuk fragmentasi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, wah ada dua ya. Yang pertama itu ada pencuplikan atau cerita dan sebagainya. Yang kedua itu pembiakan aseksual dengan jalan membelah menjadi beberapa bagian. Setiap belahan dapat berkembang menjadi organisme yang baru. Berarti untuk fragmentasi ini jawabannya yang D, pembabakan ya. Fragmentasi itu juga pembabakan artinya. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah memerhatikan dari awal sampai habis. Semoga teman-teman semua dimudahkan dalam menjawab soal-soal mengenai sinonim. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.